Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan untuk pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang aplikasi domain interacting. Untuk domain interacting sendiri sudah dijelaskan ya di awal oleh teman saya, yaitu tentang bagaimana cara pendidik itu bisa mendesain pembelajaran agar terjadi hubungan timbal balik atau aksi reaksi antara siswa dengan guru ataupun terjadi interaksi sosial antara siswa dengan siswa di dalam pembelajaran di kelas. Langsung saja pada aplikasinya. Yang pertama itu berkaitan dengan social event. Nah, ini kami menyebutkan ada 3 contoh yang bisa diaplikasikan oleh pendidik atau guru. Yang pertama yaitu dengan membentuk kelompok belajar. Nah, ini tentunya ketika kita bisa membentuk kelompok belajar siswa, ini akan sangat membantu bagaimana nantinya siswa itu bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini dalam bekerja sama tentunya akan terjadi juga yang namanya interaksi sosial, karena terjalin hubungan gitu antara siswa satu dengan siswa lainnya, baik saat pembagian tugas, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian menghargai pekerjaan teman, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu dengan membentuk grup discussion. Untuk apa? Bertujuan agar berdiskusi menyelesaikan permasalahan atau suatu problem. Nah, ini menggunakan model pembelajaran berupa problem solving gitu. Nantinya guru bisa memberikan suatu permasalahan yang bisa diselesaikan oleh siswa dalam grup tersebut, dan siswa dalam grup tersebut itu bisa berdiskusi gitu, bisa sama-sama memberikan pendapatnya, kemudian nantinya juga menarik kesimpulan dari hasil diskusi mereka. Ini tentunya juga akan terjalin yang namanya interaksi sosial antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan ini tentunya sangat membantu gitu ya dalam social event ini. Yang ketiga itu cooperative learning. Nah, ini membentuk kelompok yang bervariasi. Cooperative learning ini sebenarnya sama gitu dengan bekerja sama, tapi ini yang ditekankan lagi bahwa dalam pembentukan kelompok ini sebaiknya dilakukan acak gitu. Jadi mungkin pada tugas ini kelompoknya ini, kemudian tugas ini kelompoknya ini. Jadi ada perbedaan kelompok gitu yang terjadi di dalam kelas itu. Agar apa? Agar siswa itu saling mengenal satu sama lainnya, dan juga bisa melatih skill sosial mereka. Ini tentunya termasuk dalam kegiatan social event. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang positive spirit. Nah, bagaimana aplikasi yang bisa dijalankan oleh pendidik? Ada 3. Yang pertama itu dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang bisa atau telah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena ketika siswa itu diberikan apresiasi ketika mereka sudah mengerjakan tugas tepat waktu, ini akan membangkitkan semangat mereka untuk selanjutnya melakukan hal yang sama begitu. Kemudian juga akan mendorong siswa yang misalnya belum bisa gitu ya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, sehingga mereka termotivasi untuk bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, dengan memberikan respon yang baik ketika ada learner atau siswa kita yang bertanya. Ini bertujuan agar siswa itu tidak kapok ketika bertanya kepada gurunya, dan juga mereka merasa dihargai, dihormati, begitu. Yang ketiga itu bisa menghargai learner dengan cara memberikan ucapan terima kasih ketika mereka sudah berani menyampaikan pendapatnya. Nah, tentunya dalam hal menyampaikan pendapat ini berbeda-beda tiap learner, karena ada yang berani, ada yang mungkin masih ragu-ragu. Nah, ini tentunya bagi learner yang sudah berani menyampaikan pendapat ini akan merasa sangat dihargai gitu, dan menjadi kebanggaan tersendiri ketika dia sudah menyampaikan pendapat dan diapresiasi oleh gurunya atau oleh pendidik. Selanjutnya yaitu
Motivation and attention. Ini berkaitan dengan motivasi dan juga perhatian dari guru atau pendidik. Ada 4 yang bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh pendidik. Yang pertama itu dengan memberikan cerita motivasi. Nah, ini tentunya akan membangkitkan semangat belajar mereka, apalagi yang diceritakan itu adalah cerita-cerita orang sukses, kemudian cerita zaman Nabi dahulu yang mungkin bisa membangkitkan gairah atau semangat mereka dalam belajar. Yang kedua itu bisa menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari pelajaran yang disampaikan. Jadi sebelum belajar itu penting banget bagi pendidik untuk menyampaikan apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Jadinya learner itu memiliki tujuan gitu, memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga itu dengan memperhatikan waktu menyampaikan materi. Ini tentunya ketika kita menggunakan metode ceramah itu tidak terlalu lama karena fokus gitu ya, titik fokus atau rentang waktu siswa itu bisa fokus mengikuti pembelajaran dengan sistem ceramah ini sekitar maksimal 15 menit, dan setelah 15 menit itu bisa diselingi mungkin dengan bertanya atau dengan ice breaking gitu. Dilanjutkan ya dengan memberikan ice breaking. Nah, ini berkaitan pada sebelumnya agar learner ini tidak bosan. Penting banget bagi pendidik untuk memperhatikan gitu kondisi dari setiap learner. Ketika mungkin learner itu sudah merasakan lelah atau sudah merasakan bosan, tidak fokus mengikuti pembelajaran, nah kita sebagai pendidik harus peka nih, harus attention, harus memperhatikan siswa-siswanya itu dan memberikan space gitu ya dengan kegiatan yang bisa membangkitkan semangat seperti ice breaking tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan domain focusing dan interacting. Yang pertama itu pada pengembangan domain focusing. Nah, ini ada 3 yang kami sebutkan di PPT. Itu yang pertama, bisa memahami karakter learner tidak hanya dengan pengamatan saat belajar di kelas, namun bisa dengan membuat kuesioner. Jadi, penting banget bagi pendidik atau guru itu untuk bisa memahami karakter dari setiap learner atau siswanya. Dan ini tidak cukup, menurut kami tidak cukup hanya dengan pengamatan dan penilaian secara penglihatan kita saja, namun kita juga bisa dengan cara membagikan kuesioner begitu ya, agar bisa lebih dalam gitu mempelajari atau memahami bagaimana karakter siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua itu bisa mengadakan multiple intelligence test dan juga tes gaya belajar. Ini bisa memahami gitu apa sih sebenarnya keunggulan atau kemampuan dari siswa kita unggul di mana sih gitu, apa dia unggul di matematika atau dia unggul di mungkin bahasanya atau linguistik begitu. Nah, ini kita nantinya dengan hal tersebut kita bisa menghargai setiap bakat atau keunggulan dari siswa masing-masing, dan juga ini penting banget untuk kita bisa mengetahui gaya belajar learner gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan tes. Karena apa? Ini berkaitan nantinya dengan media yang akan kita gunakan saat pembelajaran. Yang ketiga itu dengan memberikan kesempatan pada learner untuk maju ke depan kelas dengan bergantian pada setiap harinya. Nah, ini penting banget untuk memberikan kesempatan gitu untuk melatih kepercayaan diri dari setiap learner. Jadi tidak hanya itu saja yang maju, tapi semua learner itu diperhatikan, diberi kesempatan untuk bisa maju di depan kelas. Pengembangan yang selanjutnya itu berkaitan dengan pengembangan domain interacting. Tadi kan sudah ya domain focusing. Sekarang
domain interacting. Ada 4 yang bisa kami sebutkan. Yang pertama itu dengan mengadakan kegiatan di luar kelas untuk melatih interaksi sosial. Nah, ini tentunya dengan kegiatan di luar kelas ini, misalkan dengan praktikum IPA di luar kelas ini, atau praktikum apalah, intinya dilakukan di luar kelas, ini akan membantu gitu ya cara mereka berinteraksi. Dan juga pembelajaran di luar kelas ini akan mengatasi kejenuhan siswa gitu ketika mereka sudah bosan untuk belajar di dalam kelas. Yang selanjutnya itu pembelajaran student center, yaitu siswa sebagai subjek. Ini penting banget untuk pembelajaran pada new learning ini, bagaimana kita itu memposisikan siswa itu sebagai subjek, bukan objek lagi. Jadi siswa ini berhak gitu ya untuk bisa berpendapat, kemudian beraktif gitulah di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu mengkomunikasikan metode pembelajaran, tidak hanya ceramah namun juga cooperative learning dalam setiap pembelajaran. Ini sudah dijelaskan ya tadi di aplikasi. Jadi cooperative learning ini sangat membantu gitu dalam kegiatan berinteraksi atau interacting. Kemudian yang keempat itu dengan membiasakan kegiatan literasi untuk menambah wawasan learner. Jadi ketika siswa ini diberi kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan literasi, mungkin dengan membaca atau informasi di internet, ini akan sangat membantu wawasan siswa, sehingga ketika kita menanyakan suatu hal kepada siswa atau learner, ini nantinya akan terjadi interaksi gitu. Jadi learner juga berhak bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.